Sebelum kita mulai video kita, saya pengen ngajakin kamu buat subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, biar saya tambah semangat bikin video seputar movie buat kamu. Kalau sudah, ayo kita mulai videonya. Hi everyone, welcome back to Movie Kuy barengan saya Akoma Inawarta. Gimana nih sobat movie kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Walaupun lagi pandemi gini, jangan sampai bikin mood kamu jadi gak karuan. Kalau udah gitu, salah satu aktivitas yang bisa bantu mood kamu jadi bagus lagi, ya nonton film. Tapi kalau kamu bingung mau nonton film apa, mungkin film ini bisa jadi pilihan buat kamu tonton sobat movie. So, kali ini saya bakalan mereview satu buah film Korea berjudul Time to Hunt. Film ini punya konsep dan mood yang beda banget dari film-film lainnya. Dari segi latar, color grading, kayaknya ini film pas kamu tonton suasana kelamnya tuh dapet banget. Berasa nonton film The Dark Knight gitu. Tapi bukan berarti karakternya itu juga dark ya. Justru menurut saya karakter dalam film ini lovable banget dan gampang disukai. Film ini menggunakan konsep latar distopia, di mana terlihat Korea di masa depan yang kelam. Kemiskinan di mana-mana karena mata uangnya yang jatuh. Banyak toko-toko yang tutup, dan terdapat banyak gelandangan di sepanjang jalan. Film Time to Hunt merupakan film thriller crime garapan Yoon Sun Hyun yang tayang di Netflix. Beberapa tahun ke belakang memang Netflix lagi banyak banget bikin film-film yang keren. Salah satunya adalah film ini. Dibintangi oleh Lee Ji Hoon, yaitu bintang TV series Korea di tahun 2018, Where Stars Land. Di film ini, dia berperan sebagai Jun Suk, seorang mantan napi yang merupakan mastermind dari perampokan amatir di film ini. Lalu ada Choi Woo Sik yang merupakan aktor di film Parasite dan di film ini berperan sebagai Ki Hun. Selanjutnya ada An Jae Hong sebagai Jang Ho dan Park Jun Min sebagai Sang Soo. Mereka berempat merupakan sahabat yang sangat akrab. Kisah pun dimulai ketika Ki Hun dan Jang Ho yang menjemput sahabatnya Jun Suk yang baru saja keluar dari penjara. Jun Suk ternyata memiliki rencana untuk keluar dari kota karena sudah muak dengan keadaan di kota tersebut yang serba susah. Ketika mereka bertiga berkunjung ke sebuah kasino, muncul di benak Jun Suk untuk merampok kasino tersebut. Dia pun mengajak sahabat-sahabatnya, termasuk Sang Soo. Awalnya Jang Ho dan Ki Hun keberatan dengan rencana Jun Suk. Bahkan mereka menganggap Jun Suk sedang bercanda. Ki Hun benar-benar menolak rencana tersebut. Namun setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia menyetujui rencana dari Jun Suk ini. Mulailah mereka merencanakan sebuah perampokan di kasino tersebut. Masalah timbul bukan saat mereka melakukan perampokan, namun ada sesuatu yang penting yang juga ikut mereka bawa di perampokan tersebut. Hal tersebut membuat pemilik kasino geram. Akhirnya, pemilik kasino merekrut Han, seseorang yang di awal masih misterius karakternya. Han sendiri diperankan oleh Park Hae-soo. Mulailah perburuan terhadap pelaku perampokan di kasino tersebut. Menurut saya, konsep cerita yang dibuat cukup seru dan menjanjikan bagi penonton. Apalagi didukung dengan latar kota distopia yang bisa dikatakan sempurna settingnya. Setiap lokasi yang dipilih di film ini benar-benar memiliki nyawa tersendiri dalam setiap adegannya. Hal ini didukung dengan akting setiap karakter yang cukup baik. Rasa takut dan panik mereka ketika mereka tahu telah diburu oleh seseorang benar-benar membuat penonton ikut terbawa panik. Dari segi adegan aksi, Han mencuri perhatian penonton dengan berbagai aksi profesional ala pembunuh bayaran kelas elit. Benar-benar terinci, perlahan, namun brutal, membuat penonton semakin penasaran dengan karakter dari Han ini. Sebenarnya film bertema pemburuan seperti ini sudah sering kita jumpai, seperti I Saw the Devil, John Wick, dan lainnya. Namun, di sini kita diperlihatkan pemeran utama yaitu 4 sekawan yang benar-benar amatir dan berurusan dengan orang-orang yang salah. Namun, film ini juga memiliki beberapa kekurangan yang cukup mengganggu. Banyak plot hole bertebaran di mana-mana seperti nasib akhir beberapa karakter, serta dialog yang kadang mengkaburkan situasi tegang yang sudah dibangun. Padahal, mereka sadar mereka sedang diburu oleh seseorang. Yang paling terlihat menurut saya adalah ketika Han yang sudah jelas-jelas mendapatkan buruannya dilepaskan begitu saja karena melihat keberanian Jun Suk saat sedang ditodong pistol oleh Han. Tidak ada latar belakang alasan pasti kenapa Han melepaskan mereka.
Apakah hanya untuk bersenang-senang atau menguji nasib para buruannya? Menurut saya tidak ada argumen jelas mengenai hal tersebut. Selanjutnya, ada part cerita yang menurut saya dipaksakan, yaitu ketika Han yang sudah hampir membunuh buruannya, ternyata dia juga diburu oleh kelompok mafia lain di kota tersebut. Hal ini membuat cerita menjadi anti klimaks, yang seharusnya saya ingin melihat perjuangan akhir Jun-suk, paling tidak untuk kabur dari Han, namun di film ini diakhiri dengan faktor luck aktor utamanya. Overall, film ini cukup bagus untuk ditonton. Apalagi buat kamu yang ingin merasakan ketegangan ketika diburu oleh seorang pembunuh profesional. Adegan terbaik menurut saya adalah ketika di basement sebuah hotel. Sungguh tensi ketegangan yang dibangun sangat luar biasa. Kita berasa sedang berada di mobil yang dikendarai oleh mereka dan melihat ke segala sisi karena takut sang pemburu muncul tiba-tiba. Di akhir film pun kita diperlihatkan bahwa film ini sepertinya akan ada sequel selanjutnya. Kita tunggu saja bagaimana pengembangan cerita di sequel selanjutnya film ini. Untuk hasil akhir film ini, saya rate 70 dari 100. So, itu dia tadi review film Time to Han. Menurut kamu yang sudah nonton, gimana tuh filmnya? Atau mungkin kamu mau ngasih rekomendasi film apa yang harus saya review selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu bisa langsung tahu kalau ada video baru yang diupload di channel Movie Kui ini. Saya Akoma Inamorta pamit, and happy watching Sobat Movie!